Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat subscriber. Kembali lagi di Ari Jaya Channel. Nyapa teman-teman semua di luar sana, dan semoga teman-teman semua sehat walafiat. Waalaikumsalam. Ya, ayo bro. Lambat. Udah, di belakang gua aja. Ya bro. Guys, ada temen nih guys. Belakang ya bro. Sekarang bantu hari ini buat bikin konten bareng-bareng. Oke guys, gimana pada pembahasan kali ini? Apa? Ya, pembahasan kali ini adalah mengenai temanya kita, apakah rumah subsidi di tahun 2017 itu sama dengan di tahun 2020 ini guys. Jangan kemana-mana, informasi lengkapnya di sini aja. Kembali lagi di channel Ari Jaya, langsung aja kita bahas mengenai apakah sama bunga subsidi 2017 ini dengan 2020 ya guys. Ternyata jawabannya adalah berbeda banget guys gitu. Jadi kenapa berbeda? Saya dapat informasi bahwa memang bunga subsidi di tahun 2020 ini karena mungkin balik lagi ya ke anggaran dari pemerintahnya itu sendiri hanya menyediakan jangka waktu 10 tahun flatnya ya guys gitu untuk bunga subsidinya. Setelahnya itu kemungkinan dia bakalan floating. Kalau misalnya kamu ngambil jangka waktu 15, 20 itu memang biasa setelah 10 tahun itu biasanya floating ikuti suku bunga pasar guys. Nah, berbeda dengan bunga subsidi di tahun 2017 kemarin guys gitu. Nah, ini adalah contohnya guys mengenai perjanjian kredit bunga subsidi yang di tahun 2017. Bro, ya, bisa kita lihat di samping. Nah, itu di sini udah tertera ya ketentuan pokok perjanjian kredit itu, plafon kreditnya, terus kemudian jangka jenis kreditnya, tujuan kreditnya itu rumah susun, rumah tapak, jangka waktunya 180 bulan, terus kemudian jatuh temponya, ada provisi yang harus dibayarkan, terus suku bunganya 5%. Nah, suku bunganya sini 5%, suku bunga tetap. Nah, terus sistem perhitungan bunganya itu anuitas. Jadi dia itu per tahunnya berbeda. Antara pokok sama bunga itu nanti ada komposisinya yang berbeda guys. Nanti saya jelasin mengenai bunga anuitas, perhitungan sistem bunganya ya gitu. Nah, di situ sudah tertera ya jangka waktunya jadi 5%, bukan fixed rate. Tapi memang bukan fix rate, tapi memang dia 15 tahun itu fix terus sampai selesai gitu. Sementara di tahun 2020 memang tidak ya guys gitu. Oke, sudah paham ya. Nah, terus kemudian mengenai rumah subsidi itu sendiri, kalau misalnya katakanlah ada pertanyaan pembayaran ekstra ya guys. Jadi kalau misalnya pembayaran ekstra itu kira-kira bisa nggak sih gitu? Nah, di sini memang ada ketentuannya guys. Untuk pembayaran ekstra itu bisa untuk rumah subsidi dengan tujuan untuk mempercepat pelunasan. Biasanya pembayaran ekstra itu kita lihat ya ketentuannya. Nah, di sini ada di perjanjian kredit di pasal 8 pembayaran ekstra dan pelunasan dipercepat guys. Nah, di sini ini tahun 2017 ya perjanjian kreditnya ya. Mudah-mudahan sama sih di tahun 2020 pembayaran ekstra untuk rumah subsidi sama pelunasan dipercepat di pasal 8-nya sebenarnya. Nah, ini saya bacakan. Jadi untuk pembayaran ekstra itu wajib, debitur wajib yang pertama mengajukan permohonan tertulis kepada bank. Terus kemudian pembayar ekstra sekurang-kurangnya sebesar 5 kali angsuran sekaligus. Tidak memiliki tunggakan angsuran dan denda. Jadi kalau misalnya kamu punya denda sama tunggakan angsuran,
Biasanya kamu harus lunasin dulu, terus kemudian baru kamu bisa bayar 5 kali angsuran guys. Terus kemudian pembayaran ekstra dilakukan maksimal 1 kali dalam setahun. Jadi kalau misalnya kamu mau pembayaran ekstra minimal itu 5 kali dalam 1 tahun minimal ya guys. Kalau misalnya katakanlah mau lebih boleh. Jadi di sini sekurang-kurangnya sebesar 5 kali angsuran sekaligus. Jadi minimal itu 5 kali angsuran pembayaran ekstra syaratnya dalam 1 tahun. Tapi kalau misalnya kamu mau lebih dari 5 kali angsuran, mau 10 mau berapa ya silakan aja guys gitu, gak ada masalah gitu. Oke, terus kemudian pembayaran ekstra umumnya, nah ini umumnya pembayaran ekstra itu diprioritaskan untuk pembayaran pokok kredit. Jadi pembayaran pokok kreditnya itu kamu punya pokok kredit itu di bank BTN itu lebih tergerus, maksudnya lebih banyak berkurangnya gitu, karena memang tidak diikuti dengan bunga ya guys gitu. Jadi makanya kamu bukan kayak leasing nih. Kalau misalnya leasing itu kan antara bunga sama pokok ya guys gitu, angsuran itu terdiri dari bunga dan pokok. Tapi kalau misalnya untuk pembayaran ekstra di sini di bank ini tujuannya itu untuk mengurangi nilai pokoknya, jadi lebih berkurang. Katakanlah kamu mau bayar 10 juta, ya berarti dari pokoknya itu yang berkurang. Misalnya kamu sisa kreditnya tinggal 90 juta, berarti dikurangi 10 juta aja itu guys, gitu ya guys. Oke, terus kemudian apabila debitur dalam periode akhir kredit melakukan pembayaran ekstra, maka pada akhir bulan di mana pembayaran ekstra dilakukan bunga akan diperhitungkan kembali, rekalkulasi dan efektif untuk jatuh tempo tagihan 2 bulan berikutnya. Atas pembayaran ekstra sebagaimana ayat 2 pasal ini, maka akhir bulan perhitungan kembali adalah akhir bulan di mana dilakukan pembayaran ekstra. Nah, terus kemudian yang kelimanya, debitur bersedia dan setuju untuk dikenai biaya penalti atau atas pelunasan dipercepat dan pembayaran ekstra sesuai dengan ketentuan bank tercantum pada dalam bagian 1 huruf I perjanjian kredit ini. Jadi debitur bersedia dan setuju untuk dikenakan biaya penalti atas pelunasan dipercepat dan pembayaran ekstra. Jadi tidak ada penaltinya guys kalau misalnya kamu mau melakukan pembayaran ekstra. Sama pelunasan dipercepat. Jadi misalnya katakanlah kamu sisa pinjaman pokoknya itu 90 juta guys. Terus kemudian kamu mau pelunasan semuanya, kamu kena penalti juga, pembayaran ekstra juga kena penalti. Makanya sih kalau misalnya saran saya, kalau misalnya kamu teman-teman semua sahabat subscriber mau pembayaran ekstra, jangan tanggung guys, habisin aja tuh gitu. Jadi kalau misalnya kamu punya tabungan udah habisin, misalnya katakanlah sisa tinggal 40 juta lagi gitu ya kan, otomatis angsurannya kamu lebih ringan gitu guys. Jadi jangan tanggung gitu, karena kan memang 1 tahun cuma 1 kali juga dan itu dikenakan penalti guys gitu. Makanya jangan tanggung daripada penalti terus ya kan. Kalau 5 kali angsuran penalti lagi gitu, jangan sampai kayak gitu ya guys gitu. Terus kemudian untuk dapat melakukan pelunasan dipercepat, debitur wajib mengajukan permohonan tertulis tadi sama tenggang waktu antara suatu pembayaran ekstra dengan pembayaran ekstra berikutnya adalah 12 bulan yang sama ya tadi ya, kurang lebih antara 12 bulan. Misalnya katakanlah kamu pembayaran ekstra itu di bulan Februari, ya kamu ketemu di bulan Februari lagi kamu baru bisa pembayaran ekstra itu ya guys. Oke, terus kemudian selanjutnya mengenai sistem perhitungan bunga anuitas. Nah, bunga anuitas itu sistem perhitungannya seperti apa? Teman saya langsung, nah ini Mas Bob, Mas Bob namanya, yang bakalan jelasin bagaimana perhitungan sistem perhitungan bunga anuitas. Gimana Mas Bob? Oke, jelasin Mas Bob. Oke guys, langsung aja mengenai sistem perhitungan bunga anuitas, tidak terlepas mengenai rumah subsidi juga. Nah, ini saya sertakan langsung di bagian di layar kaca video ini mengenai bagian bunga anuitasnya. Contohnya seperti samping ini ya guys. Aku tutup kan ya bro. Nah, contohnya seperti ini. Nah, di dalam bunga anuitas itu, jadi dia dibagi secara nyerok ya guys. Itu dari bagian ini
garisnya nyerok. Nah, dari bawah sampai atas itu di posisi di sebelah kanan, ya kanan layar tuh bro, kayaknya bro, itu adalah dari 1 tahun sampai kamu punya jangka waktu kredit berapa lama nih, mau ambil 2 tahun atau 25 tahun atau 15 tahun atau 10 tahun gitu ya guys. Nah, terus kemudian di bawahnya kosong, langsung kita bagi. Nah, yang B ini adalah bunga. Yang P itu adalah pokok. Jadi pokok pinjaman kamu. Misalnya kamu pokok pinjaman pertama itu di 120 atau 150 guys. Nah, jadi di tahun pertama itu ada, kamu lihat itu ada panah, tanda panah. Nah, di 1 tahun itu kalau kita arsir itu pokoknya yang berkurang itu kecil guys. Sementara kamu bayar bunganya itu lebih besar. Katakanlah estimasi itu kamu bayar di 1 tahun pertama itu pokoknya itu sekitar 5%. Terus kemudian untuk bunganya itu 95%, jadi memang lebih besar. Nah, kemudian melanjak di 2 tahun itu komposisinya makin membesar, jadi pokoknya itu makin membesar. Kalau kita arsir itu kurang lebih misalnya katakanlah estimasi 10%. Nah, untuk bunganya kurang lebih 90%. Sampai kamu punya jangka waktu mau 10 tahun atau 15 tahun atau 20 tahun, itu otomatis berarti bakalan komposisinya bakalan terbalik. Pokoknya yang lebih besar, bunganya yang lebih kecil. Gitu guys. Udah jelas ya guys, gitu mengenai sistem perhitungan bunga anuitas ya guys dari bagian ini. Oke guys, itu aja informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa kamu kasih like, kamu share, maupun kamu beri komentar agar channel ini bisa berkembang lebih maju lagi gitu. Kalau jangan ragu-ragu kalau misalnya kamu pengen bertanya mengenai informasi KPR KPA. Di sini aja informasinya. Sukses selalu buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.